Yang terhormat Bapak Isa Priawan SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 2 Ngardirejo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Ngardirejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Ngardirejo dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah tanpa alat-alat suatu apapun. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya Priya Barbani Sahasrani untuk mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama memahami tentang budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini berkegiatan santai saja ya. Saya hanya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai budaya positif di sekolah sehingga harapan saya bisa menebarkan budaya positif sekolah ini bersama Bapak Ibu guru untuk menerapkannya di siswa baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Budaya, kira-kira Bapak Ibu guru memaknai budaya itu apa? Kebiasaan ya, budaya positif berarti kebiasaan positif, kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan peran kita sebagai seorang guru, maka budaya positif yang kita bangun di sekolah tentunya kita memaknainya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid itu berarti kita memusatkan perhatian kita kepada murid untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Nah, budaya positif di sekolah itu bisa berupa nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dengan tujuan untuk bisa mengembangkan pribadi murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan akhir kita dari penerapan budaya positif, tujuan kita pada murid kita. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu ada 7 hal, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya dari 7 hal ini Bapak Ibu pasti ada beberapa hal yang sudah diketahui ya. Nah, kita bahas satu persatu. Juga kita nanti akan membahas bagaimana implementasinya pada siswa sehingga nanti kita benar-benar bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jika kita ingin merubah sesuatu, tentunya kita memulai dulu dari merubah paradigma ya, merubah dari pola pikir dulu. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Itu tujuannya untuk menyokong perubahan kita. Nah, sehingga dari lingkungan yang positif ini, hal-hal yang diperoleh adalah lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah metode di mana orang tua mengomunikasikan pada anak secara langsung perilaku apa yang pantas, mana yang tidak pantas, dan apa imbalan untuk perilaku baik serta konsekuensi dari perilaku buruk. Yang namanya
positif berarti aturan yang secara garis besarnya saja sehingga murid tidak merasa tertekan. Selanjutnya untuk bisa memberi gambaran dari disiplin positif itu Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh dari disiplin positif. Yang namanya mendisiplinkan anak dalam hal yang positif, contohnya adalah murid mampu mengerjakan PR di rumah tanpa paksaan. Itu namanya kita sudah mengimplementasikan disiplin positif pada murid. Kalau murid masih mengerjakan PR di rumah itu masih merasa seperti tanggungan atau beban, berarti itu namanya disiplin negatif, berkebalikan dari disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif yang lain adalah murid memakai seragam sesuai dengan ketentuan, datang tepat waktu ke sekolah, dan mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat. Nah, kalau murid belum bisa mengikuti upacara dengan hikmat, berarti maksudnya disiplin apa? Positif apa negatif? Negatif ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang secara hikmat berarti murid sudah mengimplementasikan disiplin positif di dalam dirinya. Selanjutnya, untuk membuat disiplin perubahan yang positif juga dimulai dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia atau tindakan manusia itu diawali untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari budaya positif, 3 hal ini masuk ke dalam perubahan perilaku manusia ya. Nah, yang namanya motivasi itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini ada yang termasuk internal dan ada yang termasuk eksternal. Nah, yang termasuk dari eksternal atau motivasi dari luar. Nah, kalau yang namanya motivasi dari luar berarti perilaku positif itu bisa berubah. Itu masuk pada yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau nanti murid sudah bisa menerapkan yang nomor 3, berarti murid sudah masuk ke motivasi internal. Jadi murid tidak akan berubah, tidak ada goyangnya, gitu ya. Nah, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, itu murid hanya akan memunculkan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia itu melakukan hal, misalnya tadi mengerjakan PR, itu kalau masih motivasi yang pertama, itu melakukannya karena dia hanya merasa beban, karena belum mampu mempunyai jiwa ikhlas untuk mengerjakan PR-nya. Nah, kalau siswa sudah mengerjakan PR dilandasi pada motivasi yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan itu berarti siswa sudah benar-benar mendapat motivasi secara internal. Selanjutnya, budaya positif itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Jadi siswa, kita bisa merubah siswa itu kalau kita bisa tahu kebutuhan dasarnya siswa. Nah, murid itu mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuatan. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti biasanya bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks, dan perasaan aman. Ini biasanya diperlukan oleh murid untuk kebutuhan yang bersifat bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita juga perlu memenuhi kebutuhan dasar murid dalam hal cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, seperti hubungan
koneksi sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, dan pasangan. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Jadi murid tentunya kita menerapkan. Ternyata dia menjawab dia tidak masuk ke sekolah itu karena sakit. Ya kalau sakit kan memang ini ya tidak bisa diubah lagi ya. Kalau sakit kan memang kita harus punya toleransi, tapi kan tidak sebanyak itu selama 6 hari berturut-turut. Nah ini namanya pada tahap proses menstabilkan identitas. Jadi kita mendengarkan keluhan beda, mendengarkan alasan si beda. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah kalau sakit itu kan tidak ada salahnya ya Bapak Ibu, tetapi si beda ini pernah tidak masuk, tapi dia konangan teman-temannya sedang main di lingkungan sekolah. Nah itu adalah hal yang salah. Untuk validasi tindakan ini saya menegaskan pada Wenda, perbuatan yang seperti itu tuh benar atau tidak. Nah dia sadar kalau tindakannya itu salah, berarti tepat, sudah pada validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita tahu tindakan si Wenda itu salah, kita kembali menanyakan keyakinan dirinya. Kita menanyakan kembali pada Wenda, apakah sempat membolos dan juga tidak masuk beberapa hari berturut-turut sebanyak 6 kali itu apakah benar, apakah perbuatan yang baik atau tidak. Dia sudah sadar bahwa dia menyalahi keyakinan kelas yang ada ya, karena dia tidak pamit, tidak WA ke wali kelas ataupun menggunakan surat. Itu kan keliru ya Bapak Ibu. Nah jadi dengan menanyakan keyakinan dirinya sama atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ini kita sudah pada tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap itu kita mulai membantu untuk menemukan solusinya ya. Nah kalau sudah sampai pada menemukan solusinya, berarti kita sudah selesai menerapkan segitiga restitusi. Diharapkan dengan segitiga restitusi ini akan meringankan siswa dan juga bisa membantu Bapak Ibu guru untuk lebih mencarikan solusi yang terbaik untuk siswa. Nah demikianlah Bapak Ibu 7 hal yang bisa mempengaruhi budaya positif di sekolah. Apakah dari yang saya paparkan tadi memunculkan pertanyaan dari benak Bapak Ibu? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Oh ya sudah cukup. Apakah ada yang mau memberi saran? Oh ya terima kasih, sudah sangat bagus. Baik, kalau begitu Bapak Ibu guru, saya cukupkan sekian ya, karena kita masih punya kegiatan yang lain juga setelah ini. Terima kasih.